Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Serbuasa, gimana puasanya? Lancar tidak? Hari ini kita akan memandu catatan Serbuasa hari ke-15 puasa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Konita Hana Syakira. Nama saya Queen Iris Kawia. Nama saya Nindiandra Felisa Risti. Tema Serbuasa hari ini adalah Orang yang berpuasa tetapi tidak sholat. Yuk kita tanyakan ke teman-teman SDN Susukarno 8 pagi. Yuk ikuti kami. Halo, izin bertanya. Menurut kamu, apa pendapat jika orang yang berpuasa namun tidak sholat, sah atau tidak? Sah. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang berpuasa tetapi tidak sholat, sah atau tidak? Sah. Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang berpuasa tetapi tidak sholat, sah atau tidak? Tidak. Sah. Baik, terima kasih. Gimana pendapat kamu tentang orang yang berpuasa tetapi tidak sholat? Apa hukumnya? Tidak tahu. Baik, terima kasih. Gimana pendapat kamu tentang orang yang berpuasa tetapi tidak sholat? Apa hukumnya? Tidak tahu. Baik, terima kasih. Apa alasan orang yang berpuasa tetapi tidak sholat? Tidak tahu. Oke, baik, terima kasih. Permisi, numpang nanya. Gimana pendapat kamu tentang orang yang berpuasa tetapi tidak sholat? Apakah sah atau tidak? Sah-sah aja, cuman sebaiknya di bulan puasa kita harus menunaikan ibadah puasa, ibadah sholat. Ya. Oke, baik, terima kasih. Halo, aku mau bertanya dong. Menurut kamu, apa pendapat kalau orang yang berpuasa namun tidak sholat? Itu sama saja dengan dosa, karena tidak sholat. Percuma juga kalau puasa tapi tidak sholat. Menurutmu sah atau tidak? Tidak, karena tidak melakukan sholat 5 waktu. Oke, terima kasih. Nah, kita sudah bertanya kepada teman-teman SDN Susukarno 8 dan jawabannya beragam. Agar lebih jelasnya, mari kita tanyakan Pak Hendrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Tadi kita sudah bertanya kepada teman-teman SDN Sukarno 8 tentang hukum orang yang berpuasa namun tidak sholat. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung tanyakan ke Pak Hendrik yuk. Permisi Pak. Ya. Apa hukumnya untuk orang yang berpuasa namun tidak sholat? Orang yang puasa tapi tidak sholat maka hukumnya sia-sia atau tidak mendapatkan pahala puasa. Nah, sia-sia seperti apa? Seperti debu yang bertebaran kalau ketiup angin. Jadi ya sia-sia. Pak, coba jelaskan mengapa orang yang berpuasa tetapi tidak sholat amalnya tidak diterima. Oke, baik ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Nindi. Nah, untuk alasannya mengapa amalan orang yang berpuasa tidak sholat amalannya tidak diterima. Nah, karena di sini Nindi, sholat ini merupakan rukun Islam, termasuk rukun Islam yang kedua. Nah, kalau kita melihat dari syarat sahnya puasa, bahwa di dalam syarat sahnya puasa tersebut yang pertama yaitu Islam, yang kedua baligh, yang ketiga sehat, yang keempat niat. Nah, mengapa yang tidak sholat puasanya tidak diterima amalnya? Karena apa? Karena sebagai syarat sah puasa itu yaitu harus Islam. Nah, sedangkan Islam tersebut kalau kita mengaku sebagai umat Islam, kita harus menjalankan rukun Islam. Nah, sebagaimana dalam rukun Islam tersebut yang pertama ada yang namanya syahadatain, yaitu saya bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhan dan juga saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, itu yang pertama, syahadatain. Nah, yang keduanya yaitu rukun Islam tersebut yaitu sholat. Nah, sholat di sini tentunya sholat ini tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun untuk umat Islam. Karena apa? Karena
sholat di sini perintahnya langsung dari Allah, tidak melalui perantara, langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana penjelasan di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, dan Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad bahwa umatnya harus melaksanakan sholat. Nah, pada saat itu sholatnya diperintahkan 50 rakaat. Nah, Nabi Muhammad langsung turun, tetapi pada saat turun di langit ketujuh bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Nabi Musa. Nah, bahwa Nabi Muhammad bercerita kepada Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk melaksanakan sholat 50 rakaat bersama umatnya. Tapi kata Nabi Musa kembali lagi kepada Allah untuk negosiasi. Karena apa? Karena umatnya pasti nggak bakalan kuat untuk melaksanakan sholat 50 rakaat tersebut. Nah, akhirnya Nabi Muhammad kembali lagi ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Nah, untuk menegosiasi, untuk tawar-menawar kalau bahasa kitanya ya. Nah, akhirnya Nabi Muhammad minta untuk 5 waktu dalam apa? Dalam satu hari. 5 waktu berapa rakaat? Kira-kira subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4. Jadi berapa semuanya? 17 rakaat ya. Nah, itu hasil negosiasi Nabi Muhammad ya. Nah, kemudian yang ketiga, umat Islam itu kewajiban umat Islam yaitu menunaikan zakat ya. Nah, atau membayar zakat. Membayar zakat bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Bagi yang tidak mampu ya nggak apa-apa ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Nah, berpuasa di bulan Ramadan juga ini bagi siapa? Bagi yang mampu juga. Kalau bagi yang sakit tidak diwajibkan, bagi yang haid juga tidak diwajibkan ya. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, dan yang terakhir, yang kelima, rukun Islam yang wajib dilakukan oleh muslim yaitu melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji bagi yang mampu. Nah, bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu ya tidak usah ya. Nah, jadi kalau kita memahami apa kewajiban umat Islam yang 4 ini ya, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, tentu yang paling menonjol ini sholat, karena sholat ini tidak bisa apa? Tidak bisa diwakilkan dengan apa? Dengan membayar fidyah atau dengan apa? Dengan menggantinya dengan yang lainnya ya. Meskipun dalam keadaan sakit, Allah memberi keringanan untuk sholat ini. Kalau sakit dalam berdiri ya kita apa? Dianjurkan untuk duduk. Kalau tidak kuat duduk, berbaring. Kalau tidak kuat berbaring, maka kita apa? Dengan isyarat kedipan mata. Tidak kuat isyarat kedipan mata, maka kita disolatkan, yaitu meninggal ya. Tapi kalau zakat ya, puasa ya, itu apa? Itu bisa apa? Bisa diganti. Ya kalau tidak apa? Tidak puasa ya bisa membayar fidyah ya. Nah, beda dengan perintah sholat. Nah, maka orang yang meninggalkan sholat ini beda dihukumi sama Allah. Orang yang meninggalkan sholat maka hukumnya kafir ya, kufur. Atau kalau orang yang meninggalkan tidak membayar zakat maka disebut orang yang fasik. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan orang yang fasik, hukumnya berbeda tentu ya, dihukumi sama Allah. Nah, kafir fasik. Kalau fasik kan orang yang apa? Tidak taat dengan perintah Allah. Tapi kalau orang yang kufur itu dihukuminya sama Allah itu orang yang apa? Sama dengan apa? Orang yang tertutup ini hatinya, atau sama juga dengan orang yang keluar Islam ya. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, makanya di sini sholat sangat penting sekali. Nah, jadi alasannya mengapa amal puasa bagi orang yang bagi orang yang puasa tapi tidak sholat, amalannya tidak diterima. Nah, itu ya. Nah, jadi sholat ini sangat penting sekali dalam keadaan apapun, tidak boleh ditinggalkan, apalagi kita di bulan suci Ramadan ini ya, agar apa? Agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jangan sampai nanti gara-gara kita nggak sholat subuh karena ketiduran, sahurnya jam 3. Nah, akhirnya amalan ibadah puasa kita sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita hanya mendapatkan apa? Kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Ganjaran yang nggak dapat pahala puasanya, sedangkan kan pahala puasa berlipat ganda. Kalau kita melaksanakan kebaikan 1 maka dikalikan 10 sama Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya berlaku di bulan Ramadan. Nah, makanya jangan main-mainlah dengan perintah sholat ini.
dengan perintah sholat ini ya. Karena apa? Ancamannya itu sangat berat sekali ya. Satu kali tidak melaksanakan sholat subuh, maka itu disiksa di nerakanya selama 60 tahun. Ya, sedangkan satu hari di neraka sama dengan 100 tahun kalau nggak salah ya, 100 tahun di dunia. Ya, satu hari di dunia satu hari di neraka sama dengan 100 tahun di dunia. Nah, ini 60 tahun kalau sekali tidak tidak sholat subuh. Nah, yang kedua, tidak sholat duhur. Sekali meninggalkan sholat duhur sama dengan membunuh 1000 umat muslim. Nah, 1000 umat muslim yang apa? Yang lagi jihad di jalan Allah. Nah, sangat berat sekali ya. Oke, dan yang ketiga nih, tidak meninggalkan sholat asar. Satu kali meninggalkan sholat asar, ini dihukumnya sama dengan meruntuhkan Ka'bah, Baitullah ya. Nah itu. Kemudian yang keempat, tidak sholat maghrib itu hukumannya sama dengan berzina dengan orang tua. Auzubillahi min dzalik. Ya, seperti itu ancaman dari Allah. Nah, dan yang kelima, tidak sholat isya maka dihukum atau diancamnya sama Allah, kamu disuruh mencari dunia selain dunia ciptaan Allah. Nah, makanya kamu apa? Dimatikannya nanti dimasukkan ke neraka. Maka Allah tidak ridho itu kalau kamu tidak sholat isya sengaja. Ya kamu kata Allah, silakan cari dunia selain duniaku. Ya, sedangkan ini semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti itu. Pak, mengapa umat muslim masih berbuat maksiat di bulan Ramadan? Padahal kan di bulan Ramadan setan-setan sudah dibelenggu. Itu ada hadisnya juga, hadis dan Nabi Muhammad SAW berkata, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulifat abwaabun nar wa sufidat asyayatin." Nah, di sini idza jaa Ramadan, sesungguhnya datang bulan Ramadan, abwaabul jannah, pintu-pintu surga dibukakan, dan wa ghulifat abwaabun nar, dan pintu neraka ditutup, wa sufidat asyayatin, dan setan-setan dibelenggu. Nah, mungkin dalam pemikiran kita bahwa pintu surga dibuka gitu ya, dibuka pintu, ada pintunya dibuka, dan pintu neraka ditutup seperti pintu rumah, dan setan-setan dibelenggu, diikat. Nah, di ulama banyak yang berpendapat di sini mengapa pintu surga dibukakan. Nah, maksud dibukakan di sini di bulan Ramadan, orang pada saat bulan Ramadan itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Contoh, di bulan Ramadan sholat pardunya itu ditambahkan sholat sunat-sunat yang lain, seperti ada sholat sunat taraweh ya. Nah, dan bahkan sholat sunat, setelah sholat sunat wajibnya kebanyakan orang itu tidak meninggalkannya ya. Nah, jadi orang-orang itu berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Sodakoh yang tadinya sodakohnya cuma 2.000 pada saat bulan Ramadan jadi 20.000 ya. Nah, dan juga baca Quran, yang biasanya baca Quran di hari-hari biasa cuma 1 ayat, di bulan Ramadan bisa 1 juz 1 hari. Nah, jadi orang tersebut itu berlomba-lomba kebaikan. Nah, bahkan kebaikan tersebut itu sama Allah dilipat gandakan pahalanya. Nah, sehingga apa? Semakin banyak pahala kita, semakin luas pahala kita dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita perbuat, maka kita dekat dengan apa? Dengan surga. Maka kita dekat dengan pintu surga. Nah, maksudnya seperti itu, pintu surga terbuka ya. Dan juga apa? Pintu neraka tertutup. Nah, di bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan. Nah, orang-orang banyak yang bertaubat sama Allah. Bertaubat sama Allah di masjid ya, atau apa? Di rumahnya masing-masing pada saat qiyamul lail, salat tahajud, salat taubat dan lain-lainnya. Untuk apa? Untuk mengingat kembali bahwa setahun sudah melaksanakan dosa apa, dan mereka menyesalinya perbuatan tersebut. Nah, sehingga apa? Sehingga orang-orang ya menjadikan bulan Ramadan ini momentum kesempatan kita untuk apa? Untuk bertaubat, untuk kembali ke jalan Allah, ke jalan yang benar, untuk menyesali perbuatan yang dulu-dulu pernah berbuat hilaf, maksiat. Nah, maka di bulan Ramadan ini sebesar dosa apapun kalau kita bertaubat pasti akan diampuni Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, dan wa sufidat asyayatin, dan setan dibelenggu. Maksud setan dibelenggu di sini manusia-manusianya atau orang-orangnya di bulan Ramadannya berbuat baik, kebaikannya ditingkatkan, dan kemudian orang-orangnya banyak yang bertaubat ya. Nah, menyesali hal-hal yang sudah dilakukan, hal-hal yang berkemaksiatan, dan meninggalkannya pada saat Ramadan. Nah,
di situ maka ruang setan apa? Ruang setan tertutup untuk apa? Untuk menggoda dia. Nah, di situ maksud apa setan dibelenggu? Setan tidak apa? Tidak ada ruang untuk apa? Untuk mengganggu umat muslim yang melaksanakan ibadah dan yang bertaubat. Mau mengganggu gimana? Orang muslimnya sedang apa? Sedang beribadah, ya. Nah, mau mengganggu gimana? Orang muslimnya sedang apa? Sedang bertaubat, sedang menyesali perbuatannya. Nah, makanya di setan itu apa? Setan itu terbelenggu. Nah, terus gimana itu? Orang yang bermaksiat, Pak. Orang yang tidak berpuasa, orang yang meninggalkan sholat. Nah, orang tersebut di bulan Ramadannya disia-siakan. Tidak apa? Tidak melaksanakan atau tidak tidak melakukan banyak hal-hal kebaikan, tidak ditingkatkan apa amal ibadah atau amal baiknya di bulan Ramadan. Nah, makanya kalau di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan yang tadinya apa hanya sholat fardu saja, sholat sunnahnya tingkatkan, dan yang tadinya sodako 1000 2000 tingkatkan jadi 20.000, yang tadinya baca Quran cuma 1 ayat tingkatkan jadi 2, jadi apa? Jadi 1 juz. Supaya apa? Supaya setan tidak apa? Tidak mengganggu kita. Kalau kita tidak melaksanakan hal kebaikan itu, maka kita akan apa? Akan dihantui rasa malas. Setan minta terus, jangan itu, jangan sholat, jangan sholat. Kalau kita apa? Puasanya cuma apa? Habis sahur tidur aja. Enggak sholat berjamaah ke masjid, enggak baca Quran. Nah, maka setan itu terus membisiki, udah tidur aja, nanti tunggu maghrib biar kamu enggak kehausan, enggak kelaparan. Nah, itu bisikan setan tetap ada di bulan Ramadan. Setannya tidak dibelenggu seperti diikat, tapi maksud setan di sini diikat ini kalau kita mengerjakan kebaikan dan kita melaksanakan taubat, nah maka setan tidak ada ruang di bulan Ramadan itu untuk mengganggu kita, ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah pertanyaan kita semua sudah terjawab dengan jelas. Semoga sahabat Serbuasa bisa lebih rajin dalam beribadah, terutama sholat 5 waktu di bulan Ramadan. Dari kami sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di episode Serbuasa selanjutnya. Kami semua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.